Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Regi Taryana dari Sekolah SMK Budi Bakti Ciwidey, kelas 12 RPL 2, kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan website yang sedang saya kembangkan, yaitu e-commerce website atau situs belanja online yang berbasis website. Tujuan saya untuk membuat aplikasi ini yaitu agar memudahkan para pelanggan atau pengunjung dalam belanja online, karena belanja online dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga menggunakan aplikasi ini belanja online itu sangat aman, terpercaya, dan sangat mudah dilakukan. Baik, sebelum ke tahapan untuk penjelasan aplikasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang data diri saya terlebih dahulu. Baik, di sini ada nama Muhammad Regi, kemudian ada profil saya yang saya miliki, kemudian prestasi, dan juga pengalaman. Untuk pengalaman, saya yang pertama yaitu ada magang atau prakerin di VT Indovindo Digital Media pada tahun 2022. Di sana saya ditugaskan untuk membuat CP web dan PDF. Kemudian ditugaskan juga secara kelompok untuk mendesain ulang website Yayasan Al-Kautsar Lembang. Samping itu, saya juga memiliki 2 pengalaman organisasi, di antaranya ada Pramuka dan juga OSIS. Di Pramuka saya pernah menjabat sebagai Pradana Putra atau Ketua Putra Pramuka SMK Budi Bakti Ciwidey pada periode tahun 2022-2023, dan juga OSIS saya pernah menjabat sebagai Ketua OSIS di MTS MA Sukawening pada periode tahun 2018-2019. Kemudian ada kontak yang saya miliki, terdiri dari nomor WhatsApp, email, Facebook, dan juga Instagram. Kemudian ada data pribadi yang saya miliki, ada nama Muhammad Regi Taryana, tempat tanggal lahir Bandung 16 Juni 2004, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, dan alamat di Kampung Neglasari, RT RW 0118, Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Untuk pendidikan formal yang saya tempuh yaitu saya lulusan dari SMK Budi Bakti Ciwidey, mengambil jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, dan sekolah pada tahun 2020 sampai 2023. Dan sebelumnya juga saya sekolah di MTS MA Sukawening pada tahun 2017-2019. Dan sebelumnya saya sekolah di MI Sukawening pada tahun 2011 sampai 2017. Dan di sini ada kemampuan yang saya miliki, yaitu HTML dengan kemampuan skill menengah, kemudian CSS, skill pemula, dan juga PHP, skillnya menengah, dan juga hobi yang saya miliki. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tahap pemodelan. Di tahap pemodelan ini sebelumnya juga saya menggunakan IRD, DFD, diagram kelas, dan lain sebagainya. Dan untuk pembuatan websitenya saya menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP. Dan bantuan menggunakan framework Laravel versi 8, lalu Bootstrap versi 4. Baik, untuk mempersingkat waktu, yaitu saya akan menjelaskan tahap pertama tentang pemodelan yang ada di dalam sistem proyek yang sedang saya kembangkan. Dimulai dari IRD. Untuk IRD, atau bisa disebut dengan Entitas Relationship Diagram, yaitu merupakan sebuah diagram yang mengelola atau menyusun suatu database. IRD juga dapat digambarkan dengan simbol-simbol sebagai berikut. Di antaranya ada entitas, digambarkan dengan bentuk kotak persegi panjang. Entitas yaitu merupakan sebuah kelas atau sekumpulan objek.
Dan di sini juga ada atribut yang digambarkan dengan bentuk oval. Atribut merupakan karakteristik atau gambaran dari si entitas berikut. Dan yang terakhir yaitu relasi, digambarkan dengan belah ketupat. Relasi merupakan penghubung antara entitas dan juga dengan entitas. Di sini di IRD dalam sistem yang sedang saya kembangkan, yaitu ada pelanggan dengan kardinalitas banyak pelanggan memiliki satu provinsi. Di sini pelanggan memiliki kunci utama ID sebagai primary key. Kemudian satu provinsi juga memiliki banyak kabupaten. Dan satu kabupaten memiliki banyak kecamatan. Lalu berikutnya di sini ada entitas produk. Entitas produk di sini memiliki kardinalitas banyaknya wishlist dan juga memiliki ulasan. Kemudian produk di sini juga memiliki satu kategori, dan satu kategori dimiliki oleh banyak subkategori, dan satu subkategori memiliki banyak sub-subkategori. Lalu di sini juga ada pesanan. Entitas pesanan di sini memiliki pengembalian, kemudian detail pesanan, dan juga pembatalan. Di sini untuk ketiga entitas yang ini berbeda dikarenakan entitas ini disebut dengan entitas lemah. Entitas lemah yaitu merupakan entitas yang tidak dapat mampu berdiri sendiri. Di sini ketiga entitas ini dapat berdiri disebabkan oleh si pesanan. Apabila pesanan ini tidak ada, maka entitas yang ada di sini pun tidak ada entitas yang tiga ini, karena ini entitas lemah. Baik, untuk berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tahap pemodelan DFD. Untuk DFD di sini terdiri dari DFD level 0 atau bisa disebut dengan diagram konteks, lalu DFD level 1 dan DFD level 2. DFD atau juga bisa disebut dengan data flow diagram, yaitu merupakan sebuah diagram yang menggambarkan proses yang ada dalam sebuah sistem. Di sini juga DFD memiliki simbol-simbol, di antaranya ada entitas digambarkan dengan kotak persegi, kemudian ada alur data digambarkan dengan bentuk panah seperti ini, lalu ada juga proses digambarkan dengan sebuah lingkaran. Di sini juga di DFD level 0 atau diagram konteks, di sini masih simpel, yaitu proses penggambaran siapa saja yang berinteraksi dengan website yang sedang saya kembangkan. Di antaranya di sini yang pertama yaitu ada user, ada admin, ada super admin, ada pengunjung, dan juga mail trap. Di sini juga di alur datanya disebutkan bahwa apa saja yang interaksi yang dilakukannya ke dalam proses aplikasi e-commerce. Untuk mail trap, misalnya di sini saya menggunakan mail trap sebagai untuk konfirmasi reset password dan data mereset password. Lalu berikutnya yaitu DFD level 1. DFD level 1 di sini yaitu merupakan sebuah turunan atau gambaran secara lebih detail dari DFD level 0. Di sini di DFD level 1 dijelaskan kembali secara detail apa saja yang proses-proses yang ada di dalam website yang sedang saya kembangkan. Yang pertama di sini saya memiliki 23 proses di dalam websitenya. Kemudian di antaranya yaitu ada proses pengolahan brand, pengolahan kategori, produk, slider, kupon, dan lain sebagainya. Dan untuk itu bisa dilakukan oleh super admin dan juga admin. Di sini juga ada entitas pelanggan.
pelanggan dapat melakukan proses apa saja digambarkan di sini. Dan di sini diantaranya yaitu bisa reset password, bisa melihat produk, kemudian melakukan pesanan dan pencarian produk dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada pengunjung. Pengunjung hanya dapat melakukan registrasi atau daftar. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan DFD level 2. DFD level 2 merupakan sebuah turunan kembali dari DFD level 1. Jadi di DFD level 2 ini digambarkan lagi secara mendetail bagaimana proses-proses tersebut terjadi dan apa saja. Di antaranya di sini ada proses pengolahan brand atau merek. Di DFD level 1 untuk pengolahan brand hanya disebutkan untuk pengolahan brandnya saja. Kemudian di DFD level 2 di sini disebutkan lagi secara lebih detail untuk pengolahan brand itu apa saja, yaitu diantaranya di sini ada tambah, ada ubah, dan juga hapus. Kemudian datanya itu akan disimpan ke dalam brand atau data store brand, tabel brand atau merek. Oh ya, di sini juga saya menggunakan simbol-simbol DFD menurut Jordan dan DeMarco. Yang pertama di sini juga ada proses login, DFD level 2 proses login. Hanya bisa dilakukan oleh admin, super admin, dan juga pelanggan. Dan data-datanya itu bisa disimpan ke halaman admin dan halaman pelanggan untuk pelanggan. Kemudian ada proses daftar yang dilakukan oleh pengunjung. Lalu proses pengaturan akun di sini hanya mampu untuk mengubah data profil dan dilakukan oleh super admin, admin, dan pelanggan. Kemudian reset password. Untuk reset password hanya bisa dilakukan oleh pelanggan. Di sini pelanggan yaitu mengupdate data reset password menggunakan bantuan dari Mailtrap untuk memvalidasi data-datanya dan untuk mengkonfirmasi update password. Kemudian ketika sudah di-update passwordnya, maka akan disimpan password baru tersebut ke dalam data store pelanggan. Lalu yang berikutnya yaitu proses pengolahan kategori. Pengolahan kategori diantaranya yaitu tambah, ubah, dan juga hapus. Bisa dilakukan oleh super admin atau juga admin. Kemudian yang berikutnya yaitu pengolahan produk. Untuk proses pengolahan produk diantaranya yaitu bisa tambah, bisa ubah, dan hapus. Kemudian nonaktif dan aktifkan produk. Dan data-datanya tersebut akan disimpan ke halaman data store, produk, dan juga akan mempengaruhi atau menampilkan dari data store kategori, subkategori, sub-subkategori, dan juga brand. Yang berikutnya yaitu proses pengolahan slider. Untuk proses pengolahan slider diantaranya yaitu bisa tambah, ubah, hapus, aktifkan, dan juga menonaktifkan. Yang berikutnya yaitu untuk proses pengolahan kupon. Seperti ini untuk proses pengolahan kupon hampir sama yaitu create, update, delete. Dan untuk proses pengolahan wilayah di sini kita hanya dapat mampu melihat saja. Yang pertama yaitu kita ada proses untuk melihat provinsi, melihat city, dan juga melihat district. Bisa dilakukan oleh super admin dan juga admin. Kemudian proses pengolahan review. Untuk proses pengolahan review yaitu kita bisa mengupload review yang telah diberikan oleh si pelanggan dan juga bisa menghapus review yang telah diberikan oleh si pelanggan. Kemudian berikutnya yaitu proses pengaturan. Di sini untuk proses pengaturan hanya bisa untuk mengupdate-nya saja. Yang pertama ada update pengaturan data SEOs, kemudian update pengaturan data site settings atau pengaturan website yang hanya bisa dilakukan oleh si super admin. Selanjutnya yaitu proses pengolahan admin. Di sini dilakukan oleh super admin. Untuk pengolahan admin diantaranya ada tambah, ubah, dan juga hapus.
Dan berikutnya untuk proses pengolahan pelanggan hanya mampu melihat dan juga menghapus. Kemudian proses pencarian produk hanya dilakukan oleh pelanggan dan juga pengunjung, dan proses pencariannya juga akan menampilkan data produk, data kategori, data subkategori, sub-subkategori, dan juga brand. Kemudian proses wishlist. Di sini bisa untuk menambahkan wishlist dan juga menghapus, dan akan mempengaruhi atau mengambil juga data dari data store pelanggan dan juga data store produk. Kemudian berikutnya yaitu keranjang. Untuk proses keranjang di sini hanya mampu menambah dan juga menghapus dan mengambil datanya juga dari data store pelanggan, data store produk, dan juga data store kupon. Kemudian proses laporan. Di sini proses laporan yaitu menggenerate laporan atau melihat, mengirimkan laporan. Di sini untuk menggenerate laporan yaitu tergantung dari tabel atau data store merecord dari order. Kemudian proses pengolahan pesanan. Untuk proses pengolahan pesanan diantaranya ada proses update pesanan, update pembatalan, dan juga update pengembalian. Kemudian data-data tersebut juga mempengaruhi di data store produk dan juga order. Kemudian proses pesanan. Di sini proses pesanan dilakukan oleh pelanggan. Yang pertama, pelanggan melakukan check out. Ketika melakukan check out, maka pelanggan akan melihat produk mana yang dilakukannya check out-nya, lalu akan dikirimkan ke provinsi mana, city mana, distrik mana, lalu akan direcord atau disimpan ke halaman data store order dan juga order detail. Kemudian selanjutnya yaitu proses penyajian tracking, hanya mampu melihat tracking dan diinputkan sesuai input nomor tracking. Untuk berikutnya yaitu untuk proses riwayat pesanan. Untuk proses riwayat pesanan kita hanya mampu melihatnya saja dan dilakukan oleh si pelanggan yang sudah melakukan pesanan. Dan datanya yaitu dikirimkan atau dilihat dari tabel order dan tabel order detail. Yang terakhir yaitu proses logout. Logout di sini dilakukan oleh super admin, admin, dan juga pelanggan. Lalu yang berikutnya yaitu ketika sudah DFD, saya akan menjelaskan tahap pemodelan yang ketiga yaitu diagram kelas. Untuk diagram kelas yang saya miliki yaitu seperti ini dan atau relasinya. Yaitu di sini saya memiliki 25 tabel, diantaranya yaitu provinsi memiliki relasi ke city, city memiliki relasi ke dalam distrik, dan distrik memiliki relasi ke village. Di sini juga produk memiliki relasi ke dalam review, review juga memiliki relasi ke tabel user. Dan yang terakhir yaitu order. Di sini order memiliki relasi ke order item. Dan berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tahap pemodelan yang keempat yaitu wireframe. Di sini saya untuk membuat wireframe menggunakan Figma versi online. Yang pertama yaitu wireframe merupakan sebuah anatomi atau tata letak, atau bisa disebut juga dengan kerangka website yang saya buat akan seperti apa. Di sini saya wireframe membuat dua. Yang pertama yaitu ada wireframe halaman user atau pelanggan. Kemudian ada wireframe halaman admin. Di sini untuk halaman user atau pelanggan diantaranya ada halaman landing page atau halaman utama, kemudian halaman detail produk, halaman keranjang, halaman wishlist, halaman detail produk ketika sudah memesan, lalu halaman proses checkout, kemudian checkout final, tag produk, halaman ketika produk akan dimasukkan ke dalam keranjang,
dan juga melihat kategori dan melihat produk apa saja yang ada di dalam keranjang. Kemudian ada halaman dashboard user, kemudian ada halaman profil saya, ada juga halaman ubah kata sandi, maksud saya yaitu ubah pengembalian, dan juga halaman login untuk user atau pengunjung. Ini juga ada wireframe dari halaman admin. Di antaranya ada halaman pengaturan SEO, laporan, kemudian data admin, data user, data stok produk, data ulasan, data pengembalian, data pembatalan, data provinsi, kupon. Kemudian ada juga halaman ubah kupon, ubah slider, produk, tambah produk, edit produk, tambah kategori, dan juga yang terakhir di sini ada halaman login admin. Yang berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tahapan perancangan yang kelima, yaitu user interface. Untuk pembuatan user interface, di sini juga saya menggunakan Figma. User interface yaitu merupakan tampilan antarmuka antara pengunjung yang ada, yaitu user interface merupakan gambaran website yang akan dibuatnya seperti ini. Jadi di dalam user interface, website yang akan kita buat tidak akan jauh berbeda dengan yang ada di sini. Di sini untuk user interface sama, saya membuat dua. Yang pertama ada user interface pelanggan atau user, kemudian user interface admin. Di sini untuk halaman user interface pelanggan, yang pertama ada halaman landing page atau user. Halaman utamanya seperti ini. Kemudian halaman login, halaman tag produk, halaman detail produk, lalu ketika halaman keranjang melakukan checkout, proses checkout halaman, kemudian halaman user profile, halaman dashboard user, halaman ubah password user, dan juga di sini ada halaman tag produk. Di sini ada halaman user wishlist, dan di sini juga ada halaman order detail atau detail pesanan. Lalu berikutnya yaitu user interface dari halaman admin yang saya miliki, dimulai dari dengan halaman login. Berikutnya lalu halaman ubah password admin, kemudian halaman edit profil sebagai admin, lalu halaman dashboard admin, halaman data merek, ubah merek, kemudian kategori, halaman kategori, dan halaman produk, tambah produk, lalu edit produk, kemudian juga halaman proses melihat wilayah, halaman pembatalan. Di sini juga ada halaman untuk pesanan yang muncul, dan konfirmasi pesanan. Dan yang terakhir yaitu halaman pengolahan admin, kemudian laporan, melihat pesanan atau stok produk, lalu yang terakhir yaitu proses halaman pengaturan. Untuk perbedaannya, user interface dan wireframe adalah gambaran yang masih sangat sederhana, sedangkan user interface adalah gambar yang sudah final akan kita buat untuk website yang kita kembangkan. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tahap pemodelan flowchart. Di sini untuk flowchart yang saya miliki, flowchart yaitu merupakan alur data yang ada di dalam sebuah sistem.
Di sini untuk flowchart dimulai dengan memulai aplikasi, maka kita akan diarahkan ke halaman landing page. Ketika di halaman landing page, apabila kita memiliki akun, maka kita bisa login, dan apabila kita tidak memiliki akun, maka kita diharuskan untuk daftar. Untuk proses daftar di sini, kita hanya perlu memasukkan nama, nomor telepon, email, dan juga password. Kemudian apabila data yang di sini valid atau sama dengan true, maka akan diarahkan ke halaman login, harus login terlebih dahulu. Dan apabila tidak, maka akan diarahkan kembali ke proses daftar. Di sini untuk login, kita hanya perlu memasukkan atau menginput email dan juga password. Lalu apabila datanya tidak valid, maka akan diarahkan kembali ke halaman login. Dan apabila tidak, maka akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Untuk hak akses di sini, di hak akses project yang sedang saya kembangkan ini, saya memiliki 3 hak akses. Yang pertama yaitu ada user sebagai admin, ada user sebagai super admin, dan juga ada user sebagai pelanggan. Untuk user sebagai super admin yaitu orang yang mampu mengelola semua data yang ada pada sistem. Sedangkan admin yaitu adalah orang yang ditentukan tugasnya oleh super admin. Di sini contohnya admin hanya mampu mengelola data master saja seperti data brand atau merek, data wilayah, data kategori, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada hak akses sebagai pelanggan. Untuk hak akses pelanggan diantaranya yaitu ya bisa melihat produk, melakukan transaksi atau melakukan pesanan, kemudian membatalkan, memberikan ulasan, dan mengubah kata sandi atau profilnya. Di sini juga apabila loginnya kita valid, maka apabila kita login sebagai admin, maka kita akan diarahkan ke dashboard admin. Dan apabila tidak sebagai admin, apakah sebagai super admin, maka akan diarahkan juga ke halaman dashboard admin dan dapat merubah semua data-data yang ada di dalam sistem. Dan apabila kita login sebagai pelanggan, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard user, diantaranya yaitu bisa merubah profil, melakukan transaksi, melihat transaksi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhirnya yaitu proses logout dan diakhiri dengan proses selesai. Di sini juga saya membuat flowchart agar supaya lebih dimengerti dari masing-masing hak akses. Yang pertama yaitu ada flowchart sebagai admin, kurang lebih seperti ini. Lalu flowchart sebagai pelanggan, kemudian flowchart sebagai super admin. Baik, yang berikutnya yaitu saya akan menjelaskan proses tahapan instalasi. Di sini untuk tahapan instalasi diantaranya yaitu ada exam. Di sini saya exam PHP versi 7.4, Apache dan juga MySQL, kemudian menginstal Node.js, lalu Laravel versi 8, kemudian Composer. Composer di sini saya gunakan untuk menginstal package yang saya gunakan dan juga untuk menginstal Laravel. Di sini untuk menginstal Laravel saya gunakan via Composer untuk menginstalnya, dan text editornya saya menginstal Visual Studio Code. Dan untuk Draw.io di sini saya gunakan versi online. Di sini saya buat untuk membuat DFD, IRD, dan lain sebagainya. Kemudian Figma seperti yang saya sebutkan untuk membuat wireframe dan juga user interface. Di sini saya gunakan versi online, dan juga Whimsical saya gunakan versi online. Di sini saya gunakan untuk membuat flowchart. Baik, yang pertama-tama yaitu saya akan menginstal exam terlebih dahulu. Untuk proses penginstalan
exam, diantaranya yaitu kita bisa mengunjungi website apacefriend.org. Kemudian kita bisa menginstalnya via Windows, Linux, atau macOS. Di sini saya menginstal via Windows, dan juga di sini saya menggunakan PHP versi 7. Di sini teman-teman juga bisa untuk melihat more download apabila ingin mendownload versi-versi terdahulu. Kebetulan di sini saya sudah menginstal examnya, maka di sini saya akan langsung saja ke tahapan penginstalan. Untuk tahapan instalan exam, kita klik saja terlebih dahulu. Kemudian kita akan diarahkan ke Bitnami atau proses sedang pengolahan exam. Di sini kita hanya tinggal menunggu saja. Apabila muncul pemberitahuan seperti ini, kita tinggal OK saja. Dan di sini kita masuk dalam proses penginstalan exam. Kita next saja. Kemudian di sini ada server apa saja yang akan kita install. Yang pertama ada MySQL, FileZilla, Mercury, kemudian Tomcat, PHP Verb, PHP MyAdmin, dan Vacation Needle. Dan selanjutnya yaitu kita next saja. Lalu berikutnya yaitu ini adalah proses di manakah proses exam kita akan disimpan penyimpanan direktorinya. Saya akan menyimpannya di direktori C. Dan apabila tidak mau atau memilih, kita hanya perlu mengklik icon ini, maka kita akan diarahkan ke disimpannya ke halaman direktori mana. Kebetulan di sini hanya defaultnya saja, saya akan ke direktori C. Kita next saja. Lalu bahasa yang digunakan, saya menggunakan bahasa Inggris atau Inggris. Lalu kita next saja yang seperti ini. Tinggal next. Nah, apabila diarahkan ke halaman website examnya seperti ini, kita hanya mengquitnya saja, tidak apa-apa. Dan di sini kita hanya next saja dan menunggu proses instalisasinya sampai selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersingkat videonya agar tidak terlalu lama. Ketika hampir selesai, maka saya akan melanjutkan. Di sini kita hanya perlu menunggu proses instalasinya yang agak lumayan lama hingga selesai. Maka saya akan mempersingkatnya dengan cara men-skipnya. Apabila ketika proses instalasi sudah selesai, maka kita akan muncul pemberitahuan seperti ini. Ini yaitu apakah exam kita akan dijalankan secara sekarang atau tidak. Di sini saya tidak akan menjalankan terlebih dahulu, maka tidak perlu untuk di checklist. Kita tekan saja tombol finish. Selesai untuk penginstalan exam. Yang selanjutnya yaitu saya akan penginstalan Node.js. Di sini Node.js juga kita bisa mengunjungi website nodejs.org. Di sini kita bisa mendownload versi Windows, dan di sini versinya yaitu versi 18, versi yang terbaru, tetapi saya akan mendownload versi yang 16. Untuk mendownload yang versi 16, kita bisa klik yang di sini yaitu order download. Kita bisa mencari yang versi 16. Kemudian di sini juga ada pemberitahuan kita mau menginstalnya apakah Windows, terus macOS, atau juga source kodenya. Kebetulan juga di sini saya sudah menginstal Node.js, hanya perlu menginstalnya saja dan sudah mendownload. Kita coba untuk menginstal Node.js. Di sini kita coba. Baik, kita coba untuk install Node.js. Tinggal kita klik saja 2 kali. Menunggu. Apabila muncul pemberitahuan seperti ini, kita hanya perlu klik next saja. Ini di sini ada lisensi atau
deskripsi tentang aplikasinya. Kita bisa membacanya terlebih dahulu, tetapi dalam bahasa Inggris. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan coba men-skipnya, lalu agar lebih cepat, klik saja yang di sini. Sudah, lalu tinggal next. Dan di sini juga direktori penyimpanannya kita akan disimpan kemana. Saya di sini ke direktori defaultnya saja di C. Apabila teman-teman ingin merubah, maka bisa dengan klik change, maka akan ke halaman di folder mana yang akan disimpannya. Saya menginstalnya sesuai dengan defaultnya saja untuk direktorinya. Kita next saja. Yang ini next saja. Lalu yang terakhir yaitu proses penginstalan, kita klik install. Di sini juga sama, lumayan agak lama, kita hanya perlu untuk menginstalisasinya. Maka di sini juga saya akan men-skipnya terlebih dahulu dikarenakan proses penginstalannya lumayan agak lama. Baik, ketika aplikasi sudah dijalankan atau sudah terinstall, maka kita akan ini ada pemberitahuan bahwa Node.js has been successfully installed, berhasil diinstal. Kita tinggal klik saja finish. Berhasil untuk penginstalan Node.js. Kemudian di sini selanjutnya yaitu penginstalan Laravel, tetapi untuk penginstalan Laravel di sini saya akan menginstal Composer terlebih dahulu karena untuk menginstal Laravel harus dibutuhkan Composer. Di sini juga saya mendownload Composer versi 2. Dan untuk mendownloadnya bisa juga mencari di Google dengan masuk ke getcomposer.org. Lalu di sini ada download. Kemudian kita download. Lalu di sini ada Composer Setup X. Lalu si Composer akan terdownload. Tapi di sini saya sudah mendownload Composer, maka di sini saya hanya perlu menginstalnya saja. Baik, di sini juga saya akan menginstal Composer. Kita munculkan pemberitahuan seperti ini. Kita klik install for all user. Lalu next. Nah, yang di sini yaitu kita diarahkan untuk PHP kita akan memakai yang mana. Di sini saya menggunakan default dari PHP, menggunakan PHP dari Exam dengan menggunakan dari Exam di kontrol di sini Exam. Kemudian ada PHP. Lalu di sini saya menggunakan PHP exe yang di dalam PHP Exam. Apabila teman-teman bisa juga untuk menggunakan PHP yang lain seperti Laragon dan lain sebagainya. Apabila sudah, kita hanya perlu mencekliskan yang ini, kemudian ketik next. Kita next saja. Di sini juga ada mengecek ulang. Kita akan untuk sebelum kelanjutan dari instalasi. Di sini saya menggunakan PHP versi 74 dari Exam dan sistem patch-nya menggunakan Exam PHP. Apabila sudah yakin, maka kita hanya install saja. Kita hanya perlu menunggunya saja, maka Composer ini bisa untuk dijalankan atau berhasil terinstall. Kita hanya menunggu sebentar. Nah, apabila seperti ini, kita next saja. Nah, berarti ada pemberitahuan seperti ini. Exam, maksud saya Composer sudah berhasil untuk diinstal. Apabila teman-teman ingin melihat dokumentasinya, hanya tinggal checklist saja. Karena saya tidak, maka hanya perlu untuk mengklik tombol finish. Untuk Composer berhasil terinstall. Lalu yang berikutnya yaitu saya akan menginstal text editor saja terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Kita akan mencoba untuk menginstal VS Code. Klik saja.
Ini ada sedikit dokumentasi dari aplikasinya. Kita bisa membacanya atau men-skipnya. Saya hanya men-skipnya, jadi klik sini, accept the agreement, lalu klik next. Sini ada untuk pengaturan-pengaturan, di antaranya ada desktop icon, kemudian bisa di add open with code, hanya memunculkan di CMD kode titik maka akan diarahkan ke halaman exam. Maksud saya Visual Studio Code. Kita klik saja seperti ini, lalu next. Ini next saja. Kita hanya perlu menunggu proses instalasinya sampai selesai dan pemberitahuan instalasinya berhasil. Kita tunggu sebentar hingga proses instalasi berhasil. Baik, di sini untuk proses penginstalan Visual Studio Code berhasil. Apabila ingin langsung dijalankan, maka kita perlu untuk mencek-listnya yang di sini. Apabila tidak, maka kita klik tombol finish saja. Kita tombol klik finish. Dan yang terakhir yaitu saya akan menginstal Laravel. Di sini saya menggunakan Laravel versi 8. Dan sebelum menginstal Laravel, di sini juga kita diperlukan untuk mengecek apakah PHP Node.js Composer apakah sudah terinstall, yakin terinstall. Untuk mengeceknya kita bisa membuka CMD atau command prompt. CMD. Untuk mengecek PHP apakah PHP yang di PC kita sudah terinstall apa belum, kita hanya perlu mengetikkan PHP minfig. Nah, untuk PHP yang di sini kita sudah menginstal, kemudian Node.js-nya juga apakah sudah terinstall atau belum, kita cek node minfig. Di sini juga udah Node.js-nya menggunakan versi 16, lalu npm-nya. Apakah npm di sini dan Node.js-nya sudah terinstall dengan cara mengetik npm minfig. Di sini ya sudah ternyata npm juga. Lalu yang terakhir yaitu mengecek Composer apakah yakin sudah terinstall atau belum dengan cara mengetikkan Composer. Nah, di sini juga saya sudah menginstal Composer. Maka untuk menginstal Laravel di sini akan bisa. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk menginstal Laravel. Kita untuk menginstal Laravel, kita mengunjungi website Laravelnya, laravel.com. Kemudian di sini kita akan mendownload versi berapa. Sini ada versi 10 yang terbaru, tetapi di sini saya akan mendownload versi 8 dan menggunakan via Composer. Di sini untuk penginstalasi kita baca dokumentasi terlebih dahulu. Instalasi, kita scroll ke bawah, kemudian ada instalasi via Composer. Kita lihat terlebih dahulu. Instalasi via Composer. Nah, ini yaitu installation via Composer dengan mengetikkan Composer create project Laravel 8 example app. Di sini example apps bisa diubah dengan nama aplikasi yang akan kita buat. Contohnya ya kita copy paste saja supaya tidak lama. Paste, kemudian buka untuk menginstalnya, kemudian buka di command prompt. Dan si file Laravelnya itu akan disimpan ke directory C di user dan juga user. Kita hanya perlu mempastenya di sini. Lalu ganti namanya menjadi coba Laravel. Nah, di sini ada pemberitahuan yaitu sedang mendownload aplikasi Laravel. Sini juga untuk kecepatan mendownloadnya tergantung kecepatan dari internet teman-teman.
Di sini mungkin agak lama untuk penginstalan Laravel dikarenakan jaringan internet saya tidak cepat. Maka di sini juga saya akan men-skipnya supaya agar tidak lama. Ketika proses sudah selesai, maka saya akan melanjutkan. Kita tunggu saja. Baik, apabila kita sedang menginstal Laravel, ada pemberitahuan application case set successfully, maka di sini bisa dikatakan untuk penginstalan Laravel kita berhasil dilakukan. Untuk selanjutnya, yaitu saya akan mencoba menjelaskan project yang sedang saya kembangkan, dimulai dari mengimpor database lalu menjalankannya. Yang pertama, yaitu kita akan mengimpor database dan terlebih dahulu menjalankan exam pp. Kita coba. Di sini kita aktifkan Apache dan MySQL-nya agar bisa mengimpor database. Untuk mengimpor database, kita diperlukan untuk mengakses halaman localhost phpMyAdmin. Di sana, untuk mengaksesnya kita bisa mengklik admin yang di sini ataupun dengan mengetik di halaman website kalian, yaitu localhost /phpMyAdmin. Kita akan coba lebih cepatnya, yaitu mengklik bagian admin di sini. Maka kita akan diarahkan ke halaman localhost phpMyAdmin. Kita akan mencoba untuk mengimpor database. Yang pertama, yaitu kita diperlukan untuk membuat database terlebih dahulu. Kita buat database terlebih dahulu, kemudian buat. Kemudian di sini lalu kita bisa mengimpor database yang akan kita impor. Lalu di sini kita choose file atau cari file database-nya yang akan kita impor. Di sini ada database yang akan kita impor. Kita open saja. Lalu di sini kita klik go. Untuk proses pengimporan database di sini lumayan agak lama dikarenakan untuk prosesnya sesuai dengan ukuran dengan file DB e-commerce-nya atau database-nya. Dan untuk pengimporan database bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan phpMyAdmin atau localhost phpMyAdmin ataupun menggunakan cmd command prompt. Di sini kebetulan saya menggunakan phpMyAdmin dikarenakan di sini lebih mudah dan lebih fleksibel. Nah, apabila muncul pemberitahuan seperti ini, maka database yang kita impor berhasil dilakukan. Kita sekarang hanya perlu menjalankan project yang sedang kita kembangkan. Kita coba buka projectnya di Visual Studio Code atau di text editor kita. Coba new folder, bukan di com dan project. Ini kita coba buka di Visual Studio Code. Di sini untuk menjalankan aplikasinya, dikarenakan saya menggunakan Laravel, kita hanya perlu mengakses terminal yang ada di Visual Studio Code atau di command prompt dengan cara di sini ada klik terminal, maka akan diarahkan ke terminal di Visual Studio Code. Kita coba new terminal. Lalu di sini klikkan ketik php artisan serve agar aplikasi bisa dijalankan. Kita coba php. Maka akan diarahkan ke halaman http 127.0 sekian. Nah, kita coba untuk mengaksesnya. Nah, ini merupakan halaman utama atau halaman landing page bagi pengunjung atau pelanggan. Di sini kita belum masuk atau daftar. Di sini kita bisa dikatakan sebagai pengunjung website. Pengunjung di sini hanya mampu mencari produk, kemudian melihat produk, lalu melihat slider dan juga melihat kategori produk. Kita di sini akan mencoba terlebih dahulu
daftar supaya kita bisa melakukan pemesanan. Kita coba masuk daftar. Di sini untuk proses masuk atau daftar ada proses login dan juga daftar. Di sini untuk daftar kita hanya perlu memasukkan nama, email, nomor telepon, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Kemudian untuk login kita hanya perlu memasukkan email dan password apabila kita sudah daftar. Di sini kita dikarenakan belum memiliki akun, maka kita akan mencoba untuk daftar dengan atas nama Willy gmail.com. Oh, bukan, ternyata nama terlebih dahulu, nama Willy, lalu email Willy gmail.com, lalu nomor telepon kita isi, kemudian kata sandi. Di sini kata sandi yaitu Willy 1 2 3 4 5, lalu Willy 1 2 3 4 5. Kita sudah mengisi inputan yang di sini, kita akan mencoba untuk daftar. Nah, apabila kita berhasil daftar, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard user di sini. Nah, apabila kita salah atau tidak bisa daftar, maka akan diarahkan kembali ke halaman daftar. Di sini di halaman dashboard user kita bisa melihat profil saya dan juga bisa mengubah profil. Pertama di sini kita ubah dulu nama menjadi Muhammad Willy. Kita coba untuk mengubah dan gambarnya pun kita ubah. Apakah bisa? Kita coba diubah yang ini. Kita coba. Ketika yakin akan diubah, untuk alamat pun kita tambahkan kampung. Ketika akan diubah sudah yakin, maka kita akan mengklik edit profil, maka semua akan terubah. Kita coba. Di sini maka akan muncul pemberitahuan data berhasil diperbarui. Berikutnya yaitu saya akan mencoba melakukan transaksi atau melakukan pemesanan. Baik, yang pertama kita memilih produk terlebih dahulu. Produk yang ini saja dengan deskripsi produk seperti ini. Kita coba membeli produknya 4. Kita masukkan ke dalam keranjang, maka muncul pemberitahuan produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Selanjutnya kita akses halaman keranjang. Di sini di halaman keranjang kita dapat melihat produknya, gambar produknya, kemudian nama produk, lalu warna dan ukurannya, dan serta harga. Kemudian kuantitasnya apabila kita ingin mengurangi dan ingin menambah. Kemudian untuk opsi di sini juga kita bisa menghapusnya dari keranjang. Kemudian di sini kita apabila kita memiliki kupon, maka di sini juga kita bisa memasukkan kuponnya. Untuk mengetahui kuponnya, kita coba akses dulu halaman admin sebagai admin. Kita coba dan coba kita menambahkan kupon. Coba dengan mengakses URL admin login. Sini maka akan diarahkan ke halaman login untuk admin atau super admin. Di sini saya sudah memiliki dengan nama admin@gmail.com dan kata sandinya yaitu user 1 2 3 4. Nah, apabila benar, maka kita akan diarahkan ke halaman transaksi yang ini. Nah, apabila salah, maka kita akan diarahkan kembali ke halaman login.
dikarenakan loginnya pun salah. Kita coba untuk menambahkan kupon terlebih dahulu. Hapus dulu kupon yang sudah invalid, kita hapus terlebih dahulu. Oke. Hapus. Kemudian kita tambahkan kupon baru, nama pengguna baru. Diskon kuponnya 50 dan validasi tanggalnya sampai 31 Maret. Kita coba tambah. Sini maka kupon pun berhasil ditambah dan bisa digunakan oleh pengguna yang mengakses website kita. Kita coba kupon yang di sini gunakan sebagai pengguna atau pelanggan. Kita coba kita refresh terlebih dahulu. Di sini pun kita apabila memasukkan kupon diskon yang tidak ada atau mengasal saja, maka akan ada pemberitahuan kupon salah atau kupon kadaluarsa. Kita coba. Nah, kupon pun kadaluarsa atau tidak bisa digunakan. Kita coba menggunakan kupon yang sudah kita tadi tambahkan dengan nama pengguna baru. Kita gunakan dengan diskon 50%. Nah, di sini kan diskon kita 50%, maka otomatis dibagi 2, maka diskonnya 4.000, total bayarnya pun 4.000. Nah, di sini pun kita apabila sudah yakin akan produk yang akan kita pesan, maka kita akan bisa melanjutkan belanja. Di sini untuk proses checkout. Untuk proses checkout di sini kita harus menginputkan alamat pengiriman akan di manakah produk ini dikirim, kemudian metode pembayaran yang akan kita pilih. Sini misal saya akan memilih ke Jawa Barat, lalu pilih kota Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciwidey, Kampung Niklasari. Di sini ada 409. Di sini kita dapat memilih metode pembayaran. Untuk transfer via bank BNI atau bank via manual di sini kita perlu mengirimkan bukti pembayarannya. Kita coba menggunakan transfer terlebih dahulu, kita lihat. Nah, di sini kita harus mentransfer terlebih dahulu ke nomor rekening ini, kemudian kita kirimkan bukti pembayaran bahwa kita sudah melakukan pembayaran. Kita coba terlebih dahulu, dikarenakan saya di sini tidak punya nomor rekeningnya, tidak punya bukti pembayaran. Di sini saya akan mencoba pembayaran via cash on delivery atau COD. Ini kita input kembali Barat, Kabupaten Bandung, kemudian Ciwidey ininya. Kita pilih metode via COD. Kita coba lanjutkan belanja. Di sini pun di halaman checkout final kita bisa melihat lebih detail lagi pembayaran kita. Ini total pembayaran yang kita miliki, kemudian totalnya, lalu kupon yang kita gunakan, dan diskon, lalu total bayar yang kita harus bayar. Kita mencoba untuk buat pesanan. Di sini untuk proses buat pesanan saya menggunakan Mailtrap supaya ketika pengguna atau pelanggan memesan ada pemberitahuan ke admin atau super admin. Di sini kita dapat mengakses Mailtrap. Kemudian kita cek mail testingnya. Di sana akan ada berupa pemberitahuan atau ada inbox terbaru yang berupa bahwa ada sudah belanja di toko kami. Nah, dengan ada nomor invoice, kemudian total bayarnya dan nama dan juga email.
Nah, seperti itu kurang lebih untuk proses membuat pesanan. Dan ketika membuat proses pesanan pun di sini maka akan terhapus otomatis yang ada di halaman keranjang. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa melihat transaksi yang sudah kita miliki atau yang sedang kita pesan. Kita coba di transaksi. Nah, ini adalah pesanan yang kita buat tadi. Nah, di sini juga kita bisa melihat detail pesanannya seperti apa. Seperti ini untuk detail pesanan kita juga bisa untuk melakukan pembatalan pesanan. Dan di sini kita bisa mendownload atau melihat invoice yang bukti invoice-nya. Untuk bukti invoice di sini akan bisa diunduh atau bisa di-download ketika proses status pesanan selesai. Nah, di sini kita akan coba mengakses ke halaman admin. Kita akan mencoba status pesanan ini hingga selesai, maka di sini pun kita akan bisa mengunduhnya. Kita coba mengakses halaman admin terlebih dahulu, refresh. Di sini pun di dashboard atau di pesanan juga ada pesanan baru yaitu tanggal 24 Maret dengan kode invoice seperti ini, total bayarnya, kemudian metode pembayaran dan statusnya. Kita bisa melihat di sini juga di pesanan masuk. Nah, di sini ada pesanan bahwa pesanan sekarang 24 Maret dan total belanja juga pembayarannya via cash on delivery. Kita coba lihat. Di sini juga kita sebagai admin bisa melihat data pembayarannya, kemudian data pengirimannya kemana. Di sini pun kita apabila sudah yakin atas pelanggan yang sudah memesan, kita bisa mengkonfirmasi pesanan dan di sini juga dapat melihat bahwa produk yang sedang dipesan ini adalah produk ini. Kita coba untuk konfirmasi pesanan. Maka ketika pesanan berhasil dikonfirmasi, di sini ada pemberitahuan dan ada muncul di sini pesanan dikonfirmasi. Lalu di halaman pelanggan pun proses ini pun akan berubah menjadi dikonfirmasi. Kita coba lihat. Nah, maka ini punya pun ketika tergantung admin akan berubah-ubah. Kita coba untuk selesaikan terlebih dahulu untuk pesanan ini. Kita lihat lagi. Coba kemas pesanan. Nah, pesanan berhasil dikemas. Yang dikemas yang ini yang 24 Maret. Kita coba lagi lihat. Dan coba kita kirim pesanan juga. Sini dikarenakan ada banyak sekali proses, diantaranya yaitu pesanan masuk, pesanan dikonfirmasi, lalu pesanan dikemas, pesanan dikirim, pesanan dalam perjalanan, lalu pesanan selesai. Coba sampai selesai. Ini ada nama invoice-nya pun di sini ada. Kita coba pesanan, munculkan pesanan di dalam perjalanan. Kemudian pesanan dalam perjalanan kita coba cek. Ada pesanan yang ada di dalam perjalanan satu. Kita coba pesanan selesai atau berhasil dikirim. Nah, untuk pesanan selesai, kita coba cek di sini pesanan selesai. Nah, di sini pun kita bisa melihat bahwa ada pesanan yang sudah selesai. Kita lihat di sini pesanan sudah selesai. Pembayaran sudah diverifikasi dan status pengiriman telah tiba di tujuan dan diterima oleh pengguna atau si pelanggannya.
Dan di sini pun kita di halaman pelanggannya ini pun akan berubah menjadi selesai dan kode invoice pun akan bisa di-download. Lalu untuk alasan pembatalan di sini akan berubah apabila produk kurang sesuai, akan ada pengajuan untuk pengembalian. Kita coba refresh dulu terlebih dahulu. Selesai, maka sini pun akan pengembalian pesanan. Lalu di sini juga ada bisa diunduh. Kita coba terlebih dahulu unduh. Nah, di sini pun kita buka, bisa dilihat untuk kode invoice-nya atau lebih jelasnya seperti ini. Nah, atas penjual perusahaan ini dan emailnya seperti ini. Kemudian untuk siapa, lalu info produknya dan lain sebagainya. Ketika sudah pesanan selesai, kita akan mencoba untuk di sini juga bisa memberikan ulasan terkait kepuasan kita terhadap produk yang kita beli. Kita coba untuk memberikan ulasan. Nah, untuk memberikan ulasan di sini udah ada juga. Kita coba untuk memberikan ulasan produknya sangat bagus. Kita naiki bintang 4 saja dan coba kirim ulasan. Maka ada pemberitahuan ulasan berhasil terkirim. Untuk ulasan di sini tidak akan langsung terupdate atau langsung ada di sini, dikarenakan untuk ulasan harus melewati proses dari admin terlebih dahulu. Kita coba lihat untuk ada di sini ada ulasan masuk. Nah, di sini ada tergantung adminnya atau super admin, apakah ulasan tersebut mau diupload atau tidak. Kita coba untuk uploadnya ulasannya. Maka ulasan berhasil diupload. Di sini juga bisa melihat data ulasan seperti ini. Ada ulasan yang sudah diupload dan di sini juga bisa menghapus. Kita coba terlebih dahulu lihat ulasan yang ada yang kita buat tadi. Kita coba refresh terlebih dahulu. Nah, maka ketika melihat penilaian dan ulasan, ada ulasan yang masuk ulasan kita yang tadi kita berikan. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita sebagai admin juga bisa menghapus apabila ulasannya itu tidak bagus gitu. Kita coba yang Muhammad Regi hapus. Kita cek lagi di sini, maka yang ini pun akan terhapus. Coba. Untuk penilaian dan ulasan sini pun sama terhapus. Nah, untuk detail produk kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mencoba melakukan pesanan lagi, tetapi di sini kita akan mencoba untuk melakukan pembatalan. Coba untuk melakukan pembatalan pesanan. Yang ini lagi kita coba saja, coba keranjang. Ini kita tidak memasukkan kupon. Pilih provinsinya kita sama di Jawa Barat, kemudian Kabupaten Bandung, juga Ciwidey 409. Sini kita akan mencoba untuk transfer bank BRI. Sini kita percobaan untuk upload saja gambar apa, coba buat pesanan. Sini lumayan agak lama dikarenakan ya menghubungi mail trap lagi.
Kita coba melihat transaksi. Nah, untuk yang ini kita coba untuk melakukan pembatalan pesanan dikarenakan contohnya di sini pesanannya produk salah pilih produk. Coba alasannya itu salah pilih produk. Kita coba kirim kirim pembatalan. Nah, untuk pembatalan di sini tidak akan langsung diproses permintaan pembatalannya dikarenakan harus melewati lagi admin di sana apakah produk yang ini layak untuk dibatalkan atau tidak. Sini juga kita bisa melihat data transaksi ataupun batal pesanan yang kita batalkan. Nah, ini pesanan dan prosesnya pun kita masih ditunda. Kita coba ubah yang ditunda menjadi berhasil atau ya berhasil dilakukan. Coba di pembatalan kita lihat ada permintaan pembatalan yang baru. Sini ada pembatalan yang tanggal 24 Maret yaitu yang transfer bank manual menggunakan Bank BRI. Kita coba batalkan. Nah, maka pemberitahuan di sini pun pembatalan berhasil dikonfirmasi. Kita coba cek lagi di halaman pelanggannya apakah berhasil atau tidak. Nah, maka status pesanan pun tidak akan dikirim oleh admin dan di sini juga pesanan berhasil dibatalkan. Kurang lebih untuk pembatalan dan pengembalian seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba order tracking atau mencari pesanan kita sesuai nomor invoice. Kita lihat terlebih dahulu invoice kita. Di sini ada invoice kita kopikan saja dan cari di invoice ini. Kita coba cari. Nah, tuh apabila invoice-nya salah, maka kita akan salah. Ternyata invoice-nya bukan yang itu, melainkan yang di sini invoice-nya. Kita coba invoice yang ini. Kita cari atas pesanan yang ini apakah ada atau tidak. Kita cari. Nah, maka kita akan melihat pesanan saya yang atas order tracking yang kode dimasukkan berdasarkan kode invoice. Status pesanannya yaitu seperti ini. Ketika pesanannya dikarenakan gagal, maka pesanan tertunda dan tidak akan ke proses-proses selanjutnya. Sedangkan untuk transaksi yang selesai yang tadi, kita coba cek. Di sini cek dan masukkan di sini. Nah, yang ini berarti pesanan berhasil diterima dan sampai dengan tujuan. Lalu berikutnya saya akan mencoba menambahkan produk ke dalam wishlist atau love yang di love. Di sini untuk proses menambahkan produk ke dalam wishlist kita sama harus login terlebih dahulu. Apabila kita tidak login, maka kita tidak akan bisa untuk menambahkan produk ke dalam wishlist. Kita coba menambahkan produk ke dalam wishlist. Nah, maka produk pun berhasil ditambahkan ke wishlist. Coba kita cek. Nah, di sini pun ada produk yang sudah ditambahkan ke dalam wishlist. Kita juga bisa melihat detailnya, lalu bisa memasukkan ke dalam keranjang. Kemudian bisa menghapusnya. Kita coba untuk hapus lagi. Nah, maka produk berhasil dihapus di dalam wishlist. Untuk sebagai pelanggan, kurang lebih penggunaannya seperti itu. Lalu kita akan mencoba sebagai admin dimulai menambahkan produk, kategori, dan lain sebagainya. Kita coba dimulai dengan menambahkan data merek atau menghapus terlebih dahulu data merek.
Coba hapus terlebih dahulu. Di sini saya akan terlalu banyak. Coba. Nah, maka tuh data berhasil dihapus. Coba hapus kembali. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan produk. Contoh, nama produknya adalah Adidas. Kita mencari gambarnya, mereknya seperti apa. Ini bahan produk, ada brand. Di sini kita tambahkan dulu saya aja. Apa? Kita coba tambah. Maka produk brand pun berhasil ditambah, dan di halaman pelanggan pun akan otomatis berubah. Nah, untuk di sini pun akan berubah. Kita juga bisa mengeditnya, yang di sini misal contoh menjadi Katsai, nama mereknya bukan Adidas. Kita coba Katsai, kita coba perbarui. Nah, maka data berhasil diperbarui. Lalu untuk kategori kita coba untuk menambahnya. Di sini ada baru satu. Kita coba di sini tambahkan baju pria. Ikonnya di sini untuk penambahan icon sesuai dengan font awesome. Contohnya yaitu saya akan menambahkan tambah. Maka di sini pun akan muncul ikonnya sesuai yang tadi saya ketikkan di dalam font awesome. Kemudian nama kategorinya seperti apa. Kita coba untuk subkategori. Pilih di halaman baju pria. Di sini ada atasan pria. Kemudian juga untuk kategorinya di sub-kategori kita coba untuk menambah di sini baju pria, atasan pria. Di sini namanya yaitu baju koko. Di sini pun kita dapat melihat bahwa ada kategori yang baru ditambahkan oleh admin atau super admin. Ini ada baju pria, atasan pria, dan baju koko. Nah, untuk kategori dan sub-kategori ini untuk proses penghapusannya yaitu merupakan data turunan. Di sini tidak akan bisa langsung menghapus kategori dikarenakan di sini ada sub-kategorinya masih ada, maka kategorinya pun tidak akan bisa dihapus. Kita coba. Gagal, hapus subkategori terlebih dahulu. Maka ada pemberitahuan gagal, harus menghapus sub-kategori yang berkaitan dengan baju wanita yang ingin dihapus seperti tadi. Kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya yaitu untuk proses tambah produk. Sini banyak sekali, yaitu ada nama produk, berat produk. Kita coba nama produk baju koko. Berat produknya 20 mg. Lalu kode produknya 1234567. Jumlah stoknya 10. Ukuran produk coba 3637. Harga produknya 50.000. Dan harga yang setelah didiskon menjadi 25.000. Di sini ada juga untuk link produk di Shopee atau link produk di Lazada dan di Tokopedia. Apabila kita memiliki, kita mengisinya. Apabila tidak, ya tidak apa. Untuk tidak mengisinya pun. Deskripsi produk, goreng, susu,
dari Zoya. Kemudian kategorinya baju pria, lalu atasan pria saja jeans atas, coba saja. Kemudian ininya kita cek terlebih dahulu. Produk thumbnailnya itu produk thumbnail. Sini ada ini untuk produk tampilan yang dapat dilihat secara gambaran garis besarnya oleh para pengunjung atau pelanggan. Dan di sini kita untuk produk galeri bisa menambahkan beberapa foto. Di antaranya contoh misal ini 1, lalu ini 2, dan 3. Ini saja kita coba untuk tambah produk. Oh, di sini dikarenakan harus diisi, kita coba isi terlebih dahulu. Nah, maka data produk pun berhasil ditambahkan. Kita dapat melihat bahwa ada produk baru yang sudah ditambahkan. Nah, produk yang baru. Harganya 25.000 dan diskon dari awal 50.000. Kemudian untuk produk kita juga bisa mengaktifkan dan menonaktifkan. Kita coba yang produk di ini. Dikarenakan stok produknya udah 0, maka kita akan mencoba untuk menonaktifkan produk yang ini. Itu dengan cara ini, nonaktifkan produk. Kita coba. Nah, maka produk nonaktif. Dan coba kita juga untuk mengedit produk ini. Di sini kita coba edit, hapus foto yang di sini. Oke. Nah, maka produk berhasil dihapus. Kita coba lagi hapus produk yang ini. Coba hapus lagi produknya. Hapus. Maka produk pun berhasil dihapus. Berikutnya yaitu proses slider. Di sini untuk slider kita bisa menambahkan deskripsi dan juga tidak menambahkan deskripsi. Kemudian bisa menonaktifkan dan juga mengaktifkan. Kita coba untuk menonaktifkan terlebih dahulu. Hanya ada satu slider. Kita coba nonaktifkan produk. Nah, maka slider nonaktif. Maka di sini pun slider akan terhapus. Cuman satu. Maka di sini slider pun hanya satu, tidak bisa diubah-ubah lagi. Kita coba berikutnya untuk data wilayah. Data wilayah di sini kita hanya mampu melihat saja. Dikarenakan di sini saya menggunakan patchkey dari Indoregion. Jadi saya tidak menambahkan create, read, update, delete-nya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk data admin atau laporan terlebih dahulu. Kita coba untuk laporan. Di sini untuk laporan kita bisa mencari berdasarkan tanggal, berdasarkan bulan, atau berdasarkan tahun. Kita coba berdasarkan tanggal saja yang tadi, yaitu tanggal 24. Kita coba cari. Maka ada pesanan yang dibuat pada tanggal sekian dan metode pembayarannya seperti apa, total bayarnya juga. Kita dapat melihat juga detail pesanannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk data user. Data user di sini kita hanya mampu melihat dan juga menghapus. Di sini ada email kita yang tadi daftar, kemudian ada akun yang sudah kita buat. Kita bisa menghapusnya. Kita coba untuk menghapus.
maka data user pun akan terhapus. Di sini tidak, dikarenakan data user tidak bisa dihapus oleh kita. Kita selanjutnya yaitu akan mencoba admin. Untuk admin, kita bisa menghapusnya. Nah, kita berhasil dihapus. Untuk admin, kita akan mencoba membuat tambah admin yang hak aksesnya hanya mampu mengelola pesanan saja. Kita coba tambah admin. Ini tambah adminnya, nama admin admin 1 admin 1, kemudian email admin 11 gmail.com, nomor telepon, lalu passwordnya yaitu admin 1234566. Dan untuk gambarnya pun kita akan mencoba mengubah gambarnya, gambar ini otomatis gambar di sini, dan hak aksesnya diantaranya itu untuk pengolahan pesanan saja, yaitu diantaranya pesanan, kemudian pembatalan pesanan, pengembalian pesanan. Kita coba untuk tambah. Di sini juga maka admin yang satu pun bisa atau ada datanya. Untuk mengupdate passwordnya lagi, kita tidak ada. Sebelum mengakses sebagai admin, kita terlebih dahulu untuk di sini mengubah profil kita sebagai super admin. Di sini kita bisa admin menjadi super admin. Caranya ini nomornya kita coba update. Maka data pun hasil diperbaharui. Lalu berikutnya itu ubah password. Password saat ini yaitu user 1234, kemudian menjadi admin 123. Admin 123. Kita mencoba untuk ubah. Maka apabila kita berhasil mengubah, kita akan diarahkan ke halaman login sebagai pelanggan. Kita akan mencoba lagi login sebagai admin, bukan super admin, yang sudah kita buat tadi sebagai super admin. Login. Coba yang tadi admin 11, maksudnya admin 123456. Di sini pun kita akan dapat melihat bahwa kita sebagai admin tugasnya yaitu ditentukan oleh super admin. Seperti yang sesuai yang tadi, di sini kita sebagai admin hanya mampu mengelola pesanan saja, maka di sini juga akan hanya mampu mengelola pesanan. Baik, untuk yang terakhir yaitu saya memiliki fitur untuk mereset kata sandi atau password yang dimiliki oleh pengunjung atau pengguna. Di sini kita bisa mengklik lupa kata sandi. Di sini kita hanya perlu memasukkan email yang lupa kata sandinya seperti apa. Kita email link. Di sini server sedang menghubungi atau berinteraksi dengan Mailtrap. Menggunakan Mailtrap di sini saya untuk proses reset password. Maka di sini pun ada pemberitahuan yang baru bahwa atas nama Regi ingin mereset password yang ia miliki. Kita hanya perlu mengklik reset passwordnya, kemudian memasukkan lagi email dan kata sandi baru. Kita coba masukkan email. Sandi barunya menjadi Regi 12345. Regi 12345.
kita coba. Maka ketika berhasil diperbarui, maka sini pun ada pemberitahuan your password has been reset, berhasil di reset. Kita coba memasukkan password yang baru, yaitu Regi 12345. Yes, kita ulangi. Nah, maka akan bisa masuk ke halaman lagi ketika sudah melakukan reset password. Di samping itu, reset password juga bisa dilakukan ketika di sini kita melakukan di sini ubah kata sandi, lalu kata sandi barunya, dan konfirmasi kata sandi kurang lebih seperti yang tadi. Sekian presentasi video yang saya buat. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Kesimpulannya, saya membuat website ini mudah-mudahan toko-toko kecil yang ada di daerah saya khususnya dapat menggunakan website ini serta dapat memasarkan produk-produk mereka secara luas dan lebih dikenal oleh setiap orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.